Niman karo bojoku kok mrene iki apa pertamba ae. Itu tapi ketika dia itu menjaga hablum minallah, berpegang teguh kepada agamanya Allah, ada beberapa wanita cantik secantik apapun dia akan fokus terhadap tujuannya dari rumah, yakni adalah ibadah. Orang dari Indonesia ke sini niatnya kerja. Mungkin yang punya hutangnya lunas, mungkin yang belum menikah untuk bekal menikah, mungkin yang belum punya usaha untuk usaha di Indonesia, mungkin untuk biaya anak-anaknya, mungkin untuk kesejahteraan rumah tangganya. Tapi kalau orang itu tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya udah, minggu ini malah ketarani cocok, ya wis. Padahal ning omah di bojo ngakune rondo. Wonge teko. Ngapunten Yai, ngapunten Yai. Keponangan wis. Bahaya, kesalahan undang sidang. Kesalahan, jangan tunda lagi. Jadi gitu. Padahal tujuannya tadi banyak seperti itu. Saya ingin kerja, di Arab Saudi nanti dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Madinah. Tapi kalau tidak bihablum minallah, tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya secara otomatis kerjanya kadang ada yang nyupir, ada yang apa. Ya ada wanita cantik, wah saya ini duda, punya anak belum, udah punya. Di rumah pada Masya Allah anaknya 11, putra saja lengkap. Tapi ya kayak gitu. Maka dari itu kehadiran Nahdlatul Ulama yang pernah diresmikan oleh waliullah yang sangat masyhur di Indonesia, yang pernah menjadi presiden di Indonesia, yakni adalah Al-Mafurullah Gus Dur. Ini luar biasa. Tujuannya apa? Untuk ketahanan iman kita. Walaupun sesibuk panjenengan di sini, kerjaan panjenengan se-ekstrim apapun, jenengan tetap memiliki ketahanan iman. Mungkin yang alumni Sidogiri tetap ingat bahwasanya dia itu santri. Mungkin yang nggak pernah mondok, mereka memiliki sandaran, yakni Nahdlatul Ulama. Jadi lekas aneh-aneh, mikir maneh, lekas aneh-aneh. Oh, ini ketangannya cocok. Rekasannya istighfar maneh. Astagfirullah. Nelpon Yai Imron, Yai walaupun boten kiat. Napa jangan rapi di sini. Ya enggak gitu, Yai. Saya minta tolong, ini gimana agar saya selamat. Dan gitu. Terus mungkin ngeces, kayak gini kan kita ngeces. Agar kita itu enggak lobek. Agar kita itu ingat lagi tujuan kita dari rumah. Agar kita fokus bekerja lagi. Dan yang nomor dua, apa yang menyelamatkan kita lagi agar kita itu tidak diikuti kehinaan itu tadi, seperti yang dikatakan surat Ali Imran ini, kelanjutannya ini. Tadi kan duribat alaikumullah aina masuk itu, dimanapun manusia berada, dia itu akan diikuti kehinaan dalam dirinya. Nah, setelah berpegang teguh kepada agamanya Allah, yang nomor dua apa? Bihablin minas. Yang tidak akan rusak itu adalah orang yang berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan baik. Makanya tadi sambutannya Ustaz siapa tadi? Ustaz Maksum tadi ya. Gimana kita itu pokoknya bisa rukun, mau ada yang dari Madura, mau ada yang dari Surabaya, Jepara, manapun itu, atau Pasuruan atau Lumajang, pokoknya kita itu gimana pun harus bisa rukun. Jadi kuncinya cuma dua itu, berpegang teguh kepada agamanya Allah. Jangan sampai kita itu temarnya di Indonesia kerja di Arab Saudi, malah kita di sini nggak sholat. Astagfirullah. Malah kita di sini itu hanya sibuk menata penampilan kita. Oh, jangan sampai. Astagfirullah. Wah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Allah baik, Allah baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku senang nih astagfirullah ini senang. Ya, itu rotok paham.
dari itu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ya, kalau cocok tidak harus saya mendengar beberapa kiai-kiai sering dilakukan di acara-acara seperti ini. Silahkan panjenengan hadir untuk menata diri kita, untuk menjaga keimanan kita, karena itu penting sekali. Rawan sekali kita itu jauh dari rumah. Kadang kita itu lucu, jauh dari rumah itu ketika kita enak itu malah wah bebas, tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita sakit atau kita apa, waduh ya Allah mongso seolah-olah Gusti Allah iki kok gak adil apa piye. Story ae bendino kayane story iki sidang sabar nyekel duwe maneh kumat maleh. Nah itu model menurut iki lho. Ya Allah, maka dari itu wong iki teko sing ngomong gimana. Maka dari itu saya punya rujukan. Terus gimana Gus agar diri kita itu selamat lagi itu gimana? Nah, mengingat keadaan kita yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga kita, saya ingat pesan Rasulullah SAW. Jadi kita itu menurut Rasulullah sebisa mungkin gimana kita itu bisa seperti halnya lebah, koyok dini tawon gini. Lebah sing tukang entuk iki lho, sampean tukang entuk kae. Entuk bojone maksudnya. Gimana kita itu sebisa mungkin harus bisa menjadi seperti halnya lebah. Lebah itu seperti apa? Ketika memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya lebah, pasti memasukkan sari-sari bunga atau bahasanya apa? Nektar ya. Nektar yang baik. Dan ketika mengeluarkan sesuatu, lebah itu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Contohnya madu, dan sesuatu yang pasti bermanfaat untuk makhluk lain. Contoh kayak kita kok sakit minum madu itu ya sehat. Lah, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina masalul nikah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Kalau ingin selamat, kamu harus meniru lebah. Jadi tawon itu bisa untuk muhasabah diri kita. Masalul mu'minina masalul nikah. Kalau manusia itu ingin selamat di negeri orang, jauh dari rumah, masalul mu'minina masalul nikah. Gimana mungkin panjenengan itu bisa seperti hanya lebah? Lebah itu emangnya gimana? Ini akal thayyiban. Ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik. Apa pernah dengan lihat lebah itu mau hinggap di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang kurang positif, di pohon-pohon yang nggak ada nektarnya, nggak ada sari-sari bunganya yang istimewa, kan nggak pernah. Lebah kok mencok ning kotorane unta, nggak pernah kan lihat seperti itu. Akhirnya misal jadi madu ya madu kotoran unta, nggak mungkin. Akhirnya kata Pak SBY bisa dimadu itu. Itu kan bahaya. Nah, lebah ini selalu memakan makanan yang enak. Yang dimasukkan ke dalam tubuh lebah ini mesti makanan yang istimewa. Wa in wadu'at thayyiban. Dan ketika lebah ini mengeluarkan sesuatu, pasti mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, yakni adalah madu. Maka dari itu kalau panjenengan ingin selamat, salah satu kuncinya adalah apa? Tirulah lebah. Hinggaplah di tempat-tempat yang tepat. Ojo nyetel duwe, bingung nek nyanyi, bingung nek ngene hiburannya apa ya? Nah, itu lah. Saya tadi ya dengar-dengar info seperti itu. Aduh Gus, biasanya kalau pengajian itu sepi, kalau ada dangdut, wah, ya hiburan, katanya hiburan. Ya bagus, lanjutkan aja. Nanti ya musik-musik sendiri. Umat-umat dewe. Nah, kalau jangan ingin selamat, makanlah makanan yang istimewa. Artinya apa? Carilah isi yang benar-benar halal. Mikir
ini untuk apa, ini untuk keberlangsungan hidup saya, untuk kebaikan hidup saya. Dipikir hati-hati, kerja itu yang baik. Jangan asal-asalan penting banyak. Wah, jangan pernah mengejar banyak, karena sesuatu yang banyak belum tentu menjadikan diri kita itu bahagia. Tapi carilah yang berkah. Jadi eman-eman dengan kadung di sini kerja itu ada 10 tahun, 7 tahun, pulang-pulang malah plongo bingung, ini mau gimana, mau nikah dengan siapa, bingung. Waduh, eman. Ini yang rokok sudah dulu kan, kayaknya tempat ini mau mumbul gitu ya. Kira rokoknya murahan ngomongnya. Terus yang selanjutnya apa? Wa in waqa'at ala umbi sajarin lam taksibu. Dan lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat atau di daun, tidak pernah merusak daun tersebut. Halo? Saya ini sekarang katakan ini. Wa in waqa'at ala umbi sajarin lam taksibu. Lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat, tidak pernah merusak tempat tersebut. Jadi artinya apa? Jenengan itu mencari nafkah di sini. Jangan sampai ikut-ikut orang-orang yang tidak tahu ilmu merusak negara yang istimewa ini. Loh, negara ini istimewa. Orang se-Indonesia itu Masya Allah pengen karsa di salah satu jamaah saya itu pengen ikut umroh saya ini 33 juta itu. Jual sawah, jual apa? Dan jangan sampai yang membuat musim gambut itu malah orang-orang kita. Akhirnya gambut itu mendekati tanah haram. Oh, ternyata ini jariah orang Indonesia. Wah, luar biasa. Ternyata ini jariah orang Indonesia. Padahal di sana kalau ingin haji saja nunggunya berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Ulang-ulang terus. Anak-anak minuman keras itu anak apa itu ada Pak Haji, ada Pak Haji, ada Pak Haji. Ternyata di sini malah Bandutan. Dun, duitnya malah nyawarnya, Mas ketua itu bingung, saya itu ya nggak tahu hiburannya di sini apa orang-orang. Maka dari itu, yo joget-joget, ayo kerja, tapi kita wajahnya sulek-sulek kabeh. Wajah-wajah mari ngantuk ajar asfalt, sampai asfalt kabeh. Tapi ya luar biasa. Maka dari itu, wa in waqa'at ala umbi sajarin lam taksir. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makanan. Itu yang paling penting jadi diri kita itu. Jangan sampai dengan ini merusak Arab Saudi, bagus. Tapi orang lain ada yang merusak. Loh, kita itu tahu ilmu, kita itu tahu hadisnya Rasulullah. Jangan sampai. Ya kita jadikan itu yang biasa-biasa saja. Dijaga, di sini ada peraturan apa kita ikuti. Dan yang paling penting jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. Jangan sampai yang membawa budaya-budaya buruk ini malah orang-orang kita, orang Indonesia. Kalau bisa NU ini kita besarkan agar menjadi jariah kita. NU dibesarkan, banyak kegiatan-kegiatan. Akhirnya semisal anak-anak kecil ini loh, wah yang tahu itu baik, wah di sini itu baik. Akhirnya yang tahu kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita itu di sini, wah seenaknya mumpung atuh rumah lah, wes los-losan. Mending gue mulai di maca api nih, ini los-losan nih. Ya itu wes naudzubillah dari. Maka dari itu, insya Allah ketika panjenengan bisa seperti lebah memasukkan makanan-makanan dengan perkara yang baik, saya yakin pulang panjenengan semua akan membawa madu-madu yang terbaik. Allahumma. Tapi sebaliknya, ketika panjenengan itu memasukkan segala sesuatu itu seenak panjenengan,